Hai anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran daring. Kali ini di pelajaran informatika kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Jadi apa saja macam perangkat keras komputer dan kategorinya seperti apa? Silakan tonton video berikut ini. Kata komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu to compute, yang artinya menghitung. Jadi, komputer sejarahnya itu tidak lepas dari sejarah alat hitung. Perkembangan komputer sendiri dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Jadi, secara tidak langsung kalau di zaman sekarang, komputer itu bisa diartikan adalah salah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data, masukan, memproses data secara aritmetika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran, dan menyimpan data. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat keras pada sebuah komputer. Nah, untuk diketahui pada sebuah sistem komputer, komponen-komponen itu dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, lalu yang kedua ada software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau pengguna komputer itu sendiri. Nah, untuk di bagian awal ini akan difokuskan membahas tentang perangkat keras komputer atau biasa disebut dengan hardware. Lalu, hardware komputer itu sendiri berdasarkan jenis dan fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat keras masukan atau disebut input device. Yang kedua adalah perangkat keras pemrosesan atau process device, dan yang ketiga adalah perangkat keras keluaran atau disebut dengan output device. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang perangkat keras yang berupa masukan atau input device. Jadi input device itu adalah semua peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi bisa nggak kalian sebutkan beberapa input device yang kalian ketahui? Misalnya apa? Ya, jadi misalnya ada yang berupa keyboard atau papan ketik. Yang kedua ada yang berupa mouse, dan ada yang juga berupa scanner. Nanti kita akan pelajari contohnya satu persatu ya. Nah, contoh input device yang pertama adalah keyboard atau papan ketik. Memang bentuk keyboard ini mirip sekali dengan mesin tik, cuma ada tombol-tombol tambahan yang fungsinya bermacam-macam. Jadi di dalam sebuah keyboard itu ada beberapa bagian, yaitu ada kategori tombol function key ya. Jadi tombol itu yang berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Terus habis itu ada yang berupa huruf, angka ataupun tanda baca, dinamakan typewriter key. Lalu setelah itu ada juga yang tombol berupa angka dan tanda baca yang berfungsi sebagai kalkulator, disebut dengan numeric keypad. Kemudian ada juga yang tombol yang berfungsi untuk sebagai kontrol terhadap kursor dan layar yang bisa disebut dengan control key. Lalu yang kedua ada mouse. Jadi mouse itu merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar. Jadi ada kursor yang di layar itu yang bentuknya panah. Nah, itu bisa digerakkan menggunakan mouse. Kemudian contoh lainnya ada yang namanya scanner. Scanner atau alat pemindai kalau bahasa Indonesianya. Jadi digunakan untuk memasukkan atau merubah data dari data analog, gambar, foto, atau tulisan menjadi data digital supaya bisa dimengerti oleh komputer. Lalu input device yang lain ada yang berupa mic atau mikrofon, yang merupakan input device yang berfungsi untuk merekam suara atau memasukkan suara untuk disimpan ke dalam komputer. Selain itu juga ada kamera atau webcam. Jadi kamera itu berfungsi untuk memasukkan data gambar atau video yang secara real time, dan itu juga bisa diakses melalui jaringan sehingga bisa disimpan juga ke dalam atau diolah
di dalam sebuah komputer. Lalu kategori perangkat keras komputer yang kedua adalah proses device. Jadi proses device atau perangkat pemrosesan ini fungsinya adalah merubah dari data masukan yang dihasilkan dari input device itu tadi, baik itu diproses untuk disimpan di komputer atau menghasilkan keluaran yang nantinya akan dikeluarkan melalui output device. Jadi sekarang apa aja sih komponen-komponen komputer yang termasuk dalam kategori proses device? Yang pertama itu adalah motherboard atau juga sering disebut dengan mainboard. Jadi merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer. Jadi misalnya di situ kan komputer di dalamnya ada yang namanya prosesor, ada namanya RAM atau memori, terus ada hard disk, ada VGA, LAN card, dan lain-lain. Nah, semuanya itu akan terhubung dalam satu komponen yang disebut mainboard. Jadi mainboard ini adalah papan induk, jadi semua komponen komputer akan terpasang atau nyambung semuanya ke mainboard ini. Komponen kedua yang termasuk ke dalam kategori proses device adalah prosesor. Prosesor atau sering disebut juga Central Processing Unit, disingkat CPU atau CPU. Jadi itu merupakan adalah chip atau otak pengendali dari berbagai perangkat yang ada di dalam sebuah komputer sehingga bisa saling bekerja satu sama lain. Jadi dalam sebuah prosesor biasanya terdiri dari 3 kelompok fungsional ya. Jadi ada yang berfungsi istilahnya disingkat ALU, yaitu Arithmetic Logical Unit. Jadi ALU ini fungsinya untuk melakukan proses yang membutuhkan perhitungan-perhitungan matematika atau perbandingan secara logis. Jadi ini diproses di yang namanya ALU. Terus habis itu ada yang namanya Control Unit, jadi atau disingkat CU. Jadi Control Unit ini fungsinya untuk melakukan pengendalian terhadap semua komponen yang lain. Jadi untuk mengkoordinasikan komponen-komponen lain yang melekat atau terpasang pada sebuah komputer. Kemudian ada bagian lain yang disebut dengan register. Jadi di register ini fungsinya untuk menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Jadi register ini yang mengatur antrian data yang akan masuk atau diproses ke otak atau CPU ini tadi. Memori atau RAM. Jadi memori ini fungsinya adalah menyimpan data sementara untuk proses pengolahan yang dilakukan oleh prosesor. Jadi data yang sedang dikerjakan semuanya dikerjakan di RAM atau memori itu. Jadi setelah data itu selesai dikerjakan, maka data itu akan segera dihapus untuk dilanjutkan menerima data yang lain untuk melakukan proses pengolahan selanjutnya. Lalu perangkat proses device yang lain adalah hard disk. Jadi hard disk ini juga sama-sama untuk menyimpan data tapi tidak sementara seperti RAM. Jadi ketika data itu selesai diproses, data itu bisa disimpan di hard disk sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dipanggil lagi atau dibuka lagi dengan cepat. Jadi semua data yang disimpan dalam sebuah komputer akan diletakkan pada komponen yang namanya hard disk. Kategori perangkat keras selanjutnya adalah perangkat keras keluaran atau disebut output device. Jadi output device itu adalah peralatan atau perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data atau juga informasi. Bisa berbentuk teks, grafik, atau juga gambar. Jadi contohnya output device itu antara lain bisa monitor atau printer, bisa juga speaker, dan lain-lain. Contoh output device yang pertama adalah monitor. Jadi monitor adalah output device yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, ataupun informasi dalam bentuk
teks atau grafis atau gambar di dalam sebuah layar monitor. Sedangkan monitor itu sendiri juga ada beberapa tipe, jadi itu berkembang. Dari awalnya itu ada yang berbentuk tabung atau disebut monitor CRT. Setelah itu ada yang namanya monitor layar datar atau LCD. Kemudian ada juga yang sekarang ini sudah berkembang lagi namanya monitor LED. Contoh output device yang lain adalah printer. Jadi printer itu juga adalah output device yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dalam media kertas. Beberapa macam printer adalah printer dot matrix, ada printer inkjet, ada juga printer laser. Satu contoh output device lagi adalah speaker. Nah, jadi speaker ini adalah output device yang keluarannya adalah suara. Nah, untuk pengertiannya sendiri, speaker itu adalah perangkat keluaran atau output device yang menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Nah, itu tadi materi di video pembelajaran kali ini tentang perangkat keras komputer. Setelah ini, kalian jangan lupa mengerjakan kuis yang ada di e-learning. Durasi pengerjaannya adalah 1 minggu hingga di pertemuan yang akan datang. Jumlah ini orang.